Nomor 1 diketahui segitiga ABC, di mana di sini panjang AC 24, ABC 45 derajat, BAC 30 derajat. Pertanyaannya panjang BC ini menggunakan aturan sinus, ya, di mana rumus aturan sinus di sini AC dibagi sin B saling seberang gitu ya. Saling berseberangan kita bandingkan, dan BC sama sin A ya. Nah, di sini AC-nya adalah 24 gitu ya. Berarti 24 dibagi sin B-nya sin 45 ya. Lalu BC-nya belum tahu, sin A-nya sin 30 derajat. 24 dibagi sin 45 setengah akar 2, sedangkan sin 30 adalah setengah. Setengah coret, berarti nanti di sini hasilnya adalah BC sama dengan 24 dibagi akar 2. Kita kali sekawan, kali akar 2 dibagi akar 2, maka BC itu adalah sama dengan 24 akar 2 dibagi 2, atau BC nilainya sama dengan 12 akar 2 cm. Ya, itu nomor 1 semuanya dengan menggunakan aturan sinus. Lalu nomor 2 itu ada segitiga tumpul ABC. Ya, contohnya ya, segitiga tumpul ABC di mana sudut ABC-nya 105 derajat, BCA 45 derajat, dan panjang AB. Ini typo ya, harusnya bukan 24 tapi 42 ya. Nah ya, salah pencet, itu harusnya 42 cm ya. Ya, AB-nya 42 cm. Bukan panjang BC-nya. Ya, jadi yang pertama, nomor 2 yang harus kita cari, yang pertama adalah justru kita cari sudut A dulu ya. Karena di sini sudut A akan menjadi informasi penting untuk mencari BC-nya. Ya, di mana sudut A itu adalah satu segitiga totalnya 180 derajat gitu ya. Nanti dikurangi sama hasil penjumlahan dari 105 ditambah 45. Nanti dapat sudut A-nya yaitu 30 derajat ya. Karena ini 150 pindah ruas di min, sehingga sudut A-nya 30 derajat. Berarti yang kedua baru kita bisa bandingkan antara si AB gitu ya. Panjang diketahui AB dengan sin C, lalu BC dengan sin A gitu ya. AB-nya 42, sin C-nya sin 45, lalu BC yang kita cari bagi sin 30. Berarti 42 dibagi setengah akar 2, BC dibagi setengah, setengahnya coret lagi ya. Berarti dapat nanti BC-nya itu adalah 42 dibagi akar 2 cm gitu ya. Nah, tinggal dikali sekawan aja nih ya, ini. Kali sekawan lagi dikali akar 2 per akar 2, nanti dapat jawabannya 21 akar 2 cm. Itu contoh yang ada di nomor 2 semuanya ya. Seperti itu. Nanti soalnya akan dibetulkan ya. Di nomor 1 tadi sudah Bapak ganti. Sebenarnya AC ya, bukan ambil dia. AC 24. Terus di nomor 2 panjang AB-nya 42 cm. Kita akan dibahas setelah ini gitu ya. Untuk nomor 3 di sini adalah panjang AD 12 diketahui dan CD 18 akar 2. Tentukan panjang BC. Jadi yang pertama yang kita cari adalah BD-nya dulu. Nah, kita di sini mencari BD bisa menggunakan aturan sinus ya. Aturan sinus lagi.
Berarti 12 dibagi sama sin 45 di seberangnya sama dengan BD dibagi sama sin 30 derajat. Berarti 12 dibagi sin 45 itu setengah K2 dan sin 30 setengah. Setengah coret. Berarti BD-nya adalah 12 dibagi AK2. Kalau kita kali sekawan, jadinya adalah 12 AK2 per 2. Atau BD-nya adalah 6 AK2 cm. Setelah nanti kita mencari nilai dari BD, lalu yang kedua kita mencari BC-nya. Mencari BC yaitu dengan menggunakan aturan kosinus ya. Jadi mencari BC dengan menggunakan aturan kosinus ya. Aturan kosinus. Di mana untuk BC ya kuadrat sinusnya adalah sama dengan 18 akar 2 kuadrat samping kiri kuadrat ditambah samping kanannya BD 6 akar 2 kuadrat min 2 kali 18 akar 2 kali 6 akar 2 kali cos dari 60 ya. Karena di situ sudut yang mengapit adalah 60 derajat. Ya. Berarti BC kuadrat sama dengan ini kita hitung 18 akar 2, 18 itu kita kuadratkan. Sama 18 kita hitung dulu, 18 kali 18 itu kan 324 kali 2 lagi jadi 648 ya. 648 ditambah 72 ya, 6 akar 2 kuadrat dikurang 2 kali 18 kali 6 kali akar 2 kali akar 2 itu hasilnya adalah 216 kali cos 60 setengah. Dua coret ya. Berarti BC kuadrat sama dengan 648 ditambah 72 min 216. Nanti akan didapatkan BC-nya gitu ya. BC-nya itu berarti 648 ditambah 72 dikurangi 216. Hasilnya adalah 504 untuk BC kuadrat. Kalau kita mencari BC diakarkan 504-nya. Ya. Diakarkan 504-nya gitu ya. Kita nanti akan cari. Ternyata 504 itu sama saja dengan 36 kali 14. 36 itu kan akar 6 ya. 6 itu berarti di sini kita tulis 6 bulat ya. 6 akar 14 jawabannya ya. Dalam satuan sentimeter. Seperti itu nomor 3 semua ya. Selanjutnya nomor 4 ya. Nomor 4 ini kita gambar dulu segitiganya. A, B, C. Sudut A-nya 65, sudut B-nya 55. Berarti sisanya C adalah 180 dikurang 65 ditambah 55. 180 dikurangi 120 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat untuk sudut C. Ya. Untuk sudut C. Nah, panjang sisi BC 20 cm. Yang ditanya adalah luas segitiga tersebut ABC. Ya, dan AC 16 juga diketahui soal ya. AC 16, BC 20. Berarti luas segitiga kita tahu rumusnya adalah setengah kali samping kanan atau samping kiri gitu ya. Berarti setengah kali AC kali C kali sin C. AC-nya 16, BC-nya 20, dan sin C berarti sin 60 derajat. 16 bagi 2, 8. Kan kali 20, 160 kali sin 60, setengah kali 3.
Maka hasilnya adalah 80 akar 3 dalam satuan cm persegi. Seperti itu nomor 4 semuanya. Cara mencari luas segitiga ABC yang diketahui dua sudut yang tidak istimewa. Jadi kita cari dulu sudut C-nya supaya dia nanti ketemu sudut istimewanya yaitu 60 derajat. Itu ada luas segitiga semuanya ya. Seperti itu. Nomor 5. Jadi AC-nya 18, BC-nya 9 akar 3. Pertanyaannya adalah luas segitiga dari ABC itu. Nah, pertama di sini langkahnya kita cari sudut B dulu gitu ya. Cari sudut B dulu. Di sini kita menggunakan aturan sinus ya. Untuk mengerjakan nomor 5 berarti 18 dibagi sin B 9 akar 3 dibagi sin 60. Dikarenakan sebelangnya adalah sin 60 untuk 9 akar 3 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini 18 sin B yang kita cari atau tadi boleh 18-nya kita coret ya. Berarti nanti di sini sepersin B sama dengan, oh ya, 18 bagi 9 kan 2 ya dikecilin ya. Nah, berarti akar 3 per sin 60 ya. Itu setengah akar 3 ya. Ya. Ini akar 3 coret. Kali silang sin B adalah 2 kali setengah 1. Berarti sin yang 1 90 derajat. Gitu ya. Itu yang pertama semuanya ya. Nomor 5. Langkah kedua ya. Setelah kita mencari B, berarti sudut C-nya bisa kita ketahui dari 150 derajat dikurang 60 tambah 90 derajat. Berarti C-nya 30 derajat. Sehingga yang ketiga kita bisa mencari luas segitiga yang rumusnya setengah dikali samping kanan itu 9 akar 3 dan samping kiri 18 kali sin 30 derajat. Nah, 18 dibagi 2 itu 9. 9 kali 9 akar 3 itu 81 akar 3 dibagi setengah. Maka hasilnya adalah 81 akar 3 per 2 cm persegi. Jadi seperti itu untuk mencari luas segitiga semuanya ya, kelas 11 1 maupun 11 5. Untuk selanjutnya nomor 6 ya. Nomor 6 itu langkah pertamanya ya adalah mencari PR dengan aturan kosinus. PR kuadrat gitu ya. Aturan kosinus sama dengan RS kuadrat tambah RS kuadrat min 2 PSLS cos S. Ya, cos 60 derajat itu untuk mencari PL dulu. Lalu yang berikutnya yang kedua PS-nya 6 kuadrat PS-nya 12 kuadrat dikurang 2 kali 6 kali 12 ya. 2 PSLS cos 60 derajat. 36 ditambah 144
Cos 60 itu setengah ya semuanya. Coret duanya gitu ya. Tinggal ditambahkan lalu dikurangi. Jadi 36 tambah apa kan 180 ya. 180 dikurang 12 kali 6 72. Nah, selanjutnya kedua, setelah kita mencari PR yang nilainya 108 kuadrat ya, berarti PR-nya adalah 6,3 cm. 6,3 cm itu baru PR-nya. Yang kedua, nanti kalian baru bisa memecahkan luas segitiga PQR dengan yang diketahui sisi-sisi sebelahnya RQ 18, PQ 24. Sedangkan PR-nya 0,3 gitu ya. Nah, ini kita menggunakan rumus yang S dikali S min A, S min B, S min C. Nah, berarti luasnya S itu setengah keliling ya. Nah, ini angkanya gue jelek ya. Jadi nanti didiamkan saja, nggak apa-apa angkanya gitu ya. Kalau setengah S kan berarti setengah kali 18 tambah 24 tambah 6 maka 3 gitu ya. Jadi jadinya di sini adalah sama dengan 42 tambah 6 maka 3 gitu ya. Berarti ini nanti hasilnya 21 tambah 12 akar 3. Itu adalah S-nya ya semua ya, S-nya. Tinggal disubstitusi ke sini gitu ya. Walaupun angka jelek nggak masalah ya. Jadi masukkan saja angkanya seperti biasa di tengah-tengah seperti itu hasilnya ya. Gitu. Ya, angkanya agak jelek karena di sini nanti angkanya nggak bulat ya. Itu tidak bulat jadi 6,3 itu adalah PR-nya. Jadi S-nya masukkan 21 tambah 12,3. Terus S min A berarti S-nya kurang A. Di A-nya itu adalah akan 0,3 ya. 21 tambah akar 3. S-nya 21 tambah 12,3. Min A. A-nya misalkan 0,3 gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nggak dibuat aja, maka luasnya seperti itu gambarannya kurang lebih ya. Nanti pasti ulangan. Jadi misalkan angkanya bagus untuk mencari luas segitiga dari PQRS. Sorry. Luas segitiga PQR gitu ya. Jadi karena angka jelek, jadi di sini kita nggak bisa lanjutkan karena angkanya memang nggak bisa dijabarkan gitu ya. Itu adalah nomor 6 semuanya ya. Untuk nomor 7 ya. Ini masuk ke materi rumus kalau sin alfa tambah beta atau alfa kurang beta, rumusnya adalah sin cos tambah atau kurang kosin. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat yang nomor A gitu ya. 7A itu udah sama pembilangnya ya. Berarti sin cos min kosin jadinya sin 77 derajat min 32 derajat. Tapi kalau yang bawahnya ini ada yang beda. Itu yang beda 81-nya ya. Nah, kan harusnya kan sin cos tambah kosin. Nah, ini kita ubah nih. Pakai relasi berubah. Jadi kalau sin 81 itu sama dengan cos 9. Ya, maknanya karena kan sin 81 itu bisa kita ubah jadi sin 90 derajat
dikurang 9, atau relasi bubanya adalah cos 9. Berarti di sini sin cos tambah cosin berarti 111 tambah 9. Ini yang atas sin 45, yang bawah sin 120. Sin 45 itu setengah akar 2, sin 120 setengah akar 3 ya. Relasinya sama dengan sin 60. Setengah coret ini kali sekawan, jadi jawabannya adalah akar 6 per 3. Ya. Akar 6 per 3 itu nomor 7A. Kalau 7B pakai rumus yang ini ya. 7B itu rumusnya adalah cos min sin. Oh, nanti di sini cos alfa tambah beta atau kurang beta. Itu ada dua rumusnya. Pertama dari cos min sin dulu. Baru yang plus nanti kalau dia min intinya ya. Relasi kurungnya gitu ya. Nah, di nomor 7B yang pembilang udah sama. Cos plus sin berarti dikurang ya. Cos plus sin berarti 343-nya kita kurangi 13 derajat. Yang bawahnya cos min sin. Harusnya ya, tapi ini masih 74. Jadi 74 itu maknanya adalah sama dengan sin 16. Dari 16 dari 90 dikurang 74. Di cos min sin di cos 119 karena min ditambah ya. Kalau cos dilawan ya semuanya. Berarti jadi cos 300 derajat dibagi cos 119 tambah 16 ya. Itu hasilnya adalah 135 derajat ya. 135 derajat. Kalau cos 300 itu sama dengan cos 60 sifatnya itu setengah relasi kuadran 4 ya. Pakai 360 min alfa. Terus kalau cos 35 itu min setengah K2 sama dengan 4/5 tapi ada min karena kuadran 2. Setengahnya habis berarti jadinya min 1 per akar 2 kali sekawan jadi min setengah akar 2. Ya, seperti itu untuk nomor 7 baik yang A maupun yang B semuanya. Seperti itu. Untuk nomor 8 ini kalau tan A min 3/4 dan sin B 12/13 dengan A tumpu dan B lancip. Maka tentukanlah nilai dari sin A tambah B dan cos A min B. Kalau sin B kan 12/13, berarti kalau kita bikin segitiganya dia lancip ya. Ini misalkan B, sin itu kan depan per miring, berarti di sininya 5 ya. Pitagoras gitu ya. 5 itu yang lupa itu adalah 13 kuadrat min 12 kuadrat. Nah, berarti untuk yang selanjutnya yang A di kuadran kedua akan tumpul ya A-nya. Kalau tan itu kan berarti desa. Kita nggak usah ngeliat tanda minnya dulu ya. Berarti miringnya 5. Nah, karena dia A tumpul berarti nilai tan min dan cos 3 min gitu ya nantinya. Berarti kalau sin A tambah B itu rumusnya adalah sin cos ditambah cosin ya. Sin A cos B ditambah cos A sin B. Sin A cos B itu sin A-nya kuadran 2 positif 3/5 ya demi ditambah miring cos B-nya anu lancip positif cos B 5/13 tambah cos A minus ya karena kuadran 2 negatif sin B 12/13. Tinggal dikalikan yang bawah dan penyebutnya sama-sama 65 ya. 13 kali 5 65. 15 dikurang 4 kali 12 48 ya. Berarti di sini kalau kita hitung 15 per 48 itu adalah min 33 ya.
Jadi jawabannya min 33 per 65. Nah, nanti cos A min B ya. Kalau cos A min B berarti dia adalah cos ditambah sin. Cos A cos B tambah sin A sin B. Cos A-nya di sini nilainya adalah min 4 per 5. Cos B-nya adalah 5 per 13. Cos B, sorry. Cos B-nya tadi yang gambar ini ya. Iya betul, 5 per 13. Tambah sin A itu positif di kuadran ke 2 gitu ya, walaupun tumpul. Sin B-nya yaitu 12 per 13. Ya. Ini berarti digabung lagi 65 sama 13 kali 5 min 20 tambah 3 kali 12 36. Min 20 tambah 36 16 dibagi 65. Ya, itu adalah rumus cos A min B yang rumusnya adalah cos tambah sin. Ya, itu nomor 8. Kalau nomor 9-nya ini tinggal tambahin cos aja ini ya. Tinggal tambahin cos. Berarti cos alfa tambah beta adalah cos 60 derajat. Cos alfa tambah beta rumusnya adalah cos min sin. Sama dengan setengah ya, cos 60. Cos alfa kali cos beta 37 nilainya. Yang dicari sin. Ya. Nanti pindah ruas sin alfa sin betanya ke kanan jadi plus. Kalau setengahnya di kiri jadi minus. Nah, 37 dikurangi setengah ya. Berarti disamakan penyebutnya per 14 gitu ya. Bagi 72 kali 36. 14 bagi 2, 7 kali 1, 7. Ya, berarti jawabannya min 1 per 14 ya. Itu adalah nilai sin A sin B. Nih ya. Sin A sin B-nya. Nah, sekarang kesimpulannya tinggal kita hitung lagi gitu ya. Cos alfa min beta yang rumusnya adalah cos tambah sin. Cos alfa cos beta plus ya karena min cos A min B-nya cos plus sin. Cos alfa cos beta tadi nilainya 37 soal dengan sin-sinnya min 1 per 14. Tapi tinggal disamakan penyebut aja gitu ya. Ini berarti per 14 ya. 14 bagi 7, 2 kali 36 dikurang 1. Hasilnya adalah 5 per 14. Itu nomor 9 semuanya. Ya, oke, kita lanjutkan ke nomor 10. Ini pun juga nanti tinggal dieliminasi ya, semuanya ya. Tinggal dieliminasi untuk kesamaan A dan B. Dimana di sini yang A ya. Yang A nomor 10A ya. Kalau sin A tambah B kan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nilainya 0,28. Terus habis itu sin A min B, berarti sin cos min sin adalah 0,44. Kita cari kosin berarti yang dihilangkan adalah ini ya, sin cosnya. Cos min cos berarti 2 kosin. 0,28 dikurang 0,44 ya. Itu min 0,16. Nah, karena pertanyaan min 6 berarti kali min 3 lagi ya. Berarti jadi min 6 kosin sama dengan 0,16 kali 3 itu 0,48 ya. Karena min kali min positif. Nah, ini jawabannya yang A. Dengan eliminasi sin cos sama kosinnya. Yang B pun sama.
Nanti dijabarkan di sini cos A tambah B itu cos min sin sama dengan 0,16. Terus yang kedua, cos plus sin karena min ini ya, jadi plus ya, nilainya 0,38. Karena pertanyaannya 12 sin, berarti yang dihilangin yang cos-cosnya ya. Nah, yang dihilangin cos-cosnya. Min 1 berarti min 2 ya. Min 2 sin A sin B, 0,16 dikurangi 0,38 minus 0,22. Karena pertanyaannya 12, berarti kali 6 semua. Kali min 6 ya, jadi minnya hilang nanti. Jadi 12 sin sama dengan 0,22 dikali 6 ya. Itu hasilnya adalah 6 min kali min kan plus ya. Jadi jawabannya adalah 1,32 untuk yang B. Seperti itu semuanya nomor 10. Ya, kita masuk ke gambar grafik ya. Jadi nomor 11 ini langkah-langkahnya adalah kita buat dulu grafik 6 sin 3x. Ini periodenya adalah ini Y ya. Y sama dengan 6 sin 3x. Periode itu maksudnya 2 pi per B. Berarti 360 derajat dibagi 3, 120 ya. Nah, untuk amplitudo adalah mutlak A. Berarti mutlak 6 adalah 6. Nilai maksnya berarti mutlak A tambah D. D-nya kita anggap 0 dulu ya sama C-nya ya. Ini belum ada pergeseran, jadi 6 dianggap 0 dulu. Berarti jawabannya 6 untuk maksimum. Untuk minimumnya adalah min mutlak A tambah D. Min 6 tambah 0 itu min 6. Nah, nanti kalau digambar, ya, kalau digambar, nah, ini kan di 0 ya mulainya ntar ya. Ini adalah satu periodenya ya, sampai dengan 120 derajat. Kalau bagi 2, 60 ya buat titik temu tengahnya antara puncak sama lembah. Maksimumnya 6, minimumnya 6 ya. Nah, berarti kalau digambar ya, nanti jadinya seperti ini. Iya. Nah, gitu ya. Ini nilai maksimumnya. Ini kelebihan sebentar. Yes. Jadi apa lanjut ya. Jadi sampai sini aja ya semua ya gambarnya ya. Periodenya sampai 120 aja ya. Nah, gitu. Oke, itu adalah contoh gambar dari grafik sin yaitu 6 sin 3x ya. Di mana nilai maksimum minimumnya min 6 dan satu periodenya 120 derajat ya. Nah, nanti dari sini kita baru geser-geser ya. Sama ini ada 30 derajat ya, pi per 6 itu kan 30 derajat, berarti geser ke kiri sejauh 30 derajat. Berarti kalau digeser ke kiri dia jadi ini ya, jadi min 30 derajat ya, berarti ke kiri. Terus ini 60 dikurangin 30 aja, berarti jadi 30 derajat gitu ya. Terus satu periodenya berarti nggak 120 ya, tapi jadi 150 derajat. Ya. Nah gitu. Ini tetap 6 sama minum ya semuanya. Kita belum lakuin pergeseran ke bawah, berarti ini nanti mulainya adalah seperti ini. Iya. Jadi seperti itu. Eh,
semuanya ya, pergeserannya kan sebesar, katanya sebesar 30 derajat ke kiri ya. Jadi semua bergeser. Oh iya, sorry, ini bukan 150 maksudnya ya, tapi 90. Terus ini juga tadi ini 90 ya, sorry. Salah tulis. Ini geser kiri berarti jadi 90 derajat ya. 120 kurang 30 kan 90 ya. Nah, seperti itu semuanya. Ini gambar untuk tanpa pergeseran D-nya gitu ya. Nanti tinggal dikurang 4 berarti ke bawah ya. Berarti nanti gambar fixnya ke bawah gitu ya. Nah, ini dihapus dulu yang ini ya. Nanti gambar fixnya yaitu ke bawah arahnya ya. Tadi kita udah menggeser grafika ke kiri karena plus 30 derajat gitu ya semuanya. Berarti kalau misalkan bergeser ke bawah, lompat, berarti nanti jadinya seperti ini ya. Berarti nilai maksnya 2 ya berarti ya, kalau gitu ya. Karena berkurang 4, berarti ini min 6 dikurang 4 jadi min 10. Ini min 4 di sini ya. Nah, ini nanti kita gambar guys dulu, biar misain kalau dia itu nanti simetris gambarnya ya. Tadi kita mulai dari min 30 derajat ya. Terus habis itu ada 30 derajat sama 90 derajat. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Kan maksimumnya berubah jadi 2 ya. Nah, berarti gambarnya nanti begini. Sorry, mulainya dari sini ya. Di bawah. Nah, gambarnya seperti ini nanti ya semuanya. Iya, sip. Ini bukti kalau gambarnya turun ke bawah sebesar 4, satuannya 4 ya tadi ya. Minus 4 gitu ya. Nah, ini tadi nilainya 30 derajat ke bawah ya. Ini 90 derajat gitu ya. Nah, gitu. Ini 30 derajat. Maaf kalau kurang bagus ya gambarnya. Seperti itu semua ya. Jadi pergeserannya dimulai dari min 30, nanti di ujung sampai 90 karena satu periodenya 120 derajat. Tadi di awal kita udah bikin itu ya, di awal nggak digeser ke kiri aja semuanya. Seperti itu. Nanti yang B juga sama gitu ya, yang B juga sama caranya. Jadi nanti di sini kita ubah dulu yang B ya. Fx-nya yaitu ini min 3 cos ya. Cos 4 kali X tambah 40 derajat plus 6 ya. Berarti ini periodenya adalah 360 derajat dibagi B-nya 4 yaitu 90 derajat. Amplitudo itu mutlak min 3 atau 3. Nilai max itu berarti 3 tambah 0, 3. Nilai minimumnya adalah min 3 tambah 0, min 3. Ini kita masih melihat grafik ya, yang bentuknya adalah min 3 cos 4x dulu. Kita lihatnya ya, kayak gitu. Nanti kalau udah kita gambar di sini ya, kita gambarkan yang basic dulu gambarnya ya. Satu periode sampai 90 derajat gitu ya. Tengah-tengahnya 45. Nah, ini amplitudo nilainya ya. Nilai amplitudo 3. Berarti ini 3, ini min 3 gitu ya. Nilai max dan minimumnya gitu ya. Nanti mulainya dari bawah. Iya, sip. Nanti inilah gambarnya ya semua ya. Gambar dari grafik kosinus yang memiliki amplitudo 3 dan satu periodenya 90 derajat dari 360 dibagi 4. Seperti itu semua. Nah, itu untuk gambar pertama ya semuanya ya. Sorry. Ini hanya min baru ingat ya, sorry. Kalau hanya min dari bawah ya, maaf. Kita lihat. Sorry baru nyadar.
Nah, gini ya, sorry. Gambarnya benar adalah dari bawah dulu ke atas, lalu ke bawah lagi. Nah, ini yang benar ya gambarnya ya. Oh, berarti salah ya gambarnya ya, karena A-nya minus di sini. Kalau minus A-nya berarti mulainya dari bawah dulu. Ya. Kalau tadi atas, kalau A-nya positif semuanya ya, kayak gitu. Nah, ini benar ya. Gambarnya ya. Oke, itu adalah gambar yang pertama dari grafik kosinus sebelum ada C sama D gitu ya semuanya. Sebelum ada C sama D. Nah, di selanjutnya digeser ke kiri 40 derajat. Berarti ini 45-nya berkurang 40 jadi 5 derajat ya. Kalau gitu ya. Sama tadi turun ke bawah, naik ke atas 6 ya. Berarti 3 tambah 9. Berarti naik ke atas banget nih gambarnya ya. Berarti naiknya melejit nih ya. Naiknya ke atas banget. Berarti yang tadinya min 3 tambah 6 di 3 ya. Nilai minimumnya 3 berarti. Terus 6 ini sebagai pembatas garis bias metrisnya gitu ya. Karena naik 6 gitu ya. Nah, terus ini sumbu X-nya di bawah. Sama I-nya di atas ini. Terus tadi kan katanya geser ke kiri sebesar 40 derajat ya. Berarti kalau gitu ini 45 kita kurangi 40. Itu berarti 5 derajat jadinya ya. Terus 90 kurang 40 itu jadi 50 derajat. Berarti di sini tambahin lagi min 40 ya jadinya ya. Nah, min 40. Nah, habis itu di sini kita startnya bukan dari 0 lagi, tapi dari min 40. Berarti kita mulai dari sini ya. Nah, nanti, sorry, mulainya dari sini maksudnya ya. Dari sini mulainya. Ini naik ke atas berarti puncaknya di sini ya. Nah, puncaknya di sini. Ditandai dulu biar nggak bingung nantinya gitu ya. Berarti nanti gini gambarnya ya. Kalau nggak lurus maafkan ya, gambarnya kurang lurus ya. Tinggal dinaikin cut aja sih ini sebenarnya semua ya. Ini sepertinya kalau geser gambarnya 40-nya kita coba geser ke sini aja. Nah, jadi nanti startnya dari kan digeser ya berarti ya, digeser 40 derajat. Ini berarti sebagai puncaknya ya. Jadi ini 5 derajat ya karena kan dia kan bergeser 40 ke kiri gitu. Berarti di sini sebagai puncaknya. Nah, op. Iya. Iya, sip. Seperti ini gambarnya ya. Karena kan nilai minimum 3 ya. Jadi dia naik ke atas sebesar 6 satuan, tadi ya plus 6. Nah, inilah jawabannya. Ya, seperti itu. Amplitudonya 3 ya tadi ya. Dari 3 ke 6, 3. 6 ke 9 juga 3. Ya, ini jawabannya ya. Gambarnya berarti seperti itu. Kalau minus itu dia dimulai dari bawah dulu. Gitu ya. Tadi ada salah di awal ya. Jadi kalau minus yang benar ini. Dibetulkan barusan ya semuanya. Oke, itu nomor 11 semuanya lanjut nomor terakhir 12. Nah, 12 itu di sini grafik kosinus ya. Jadi kita kalau kita lihat di sini kan dia kosinus kan berarti ambil aja dari yang titik ini ya. Kalau kosinus itu kan berarti tengah-tengah gitu ya. Setengahnya gitu ya. Nah, berarti ambil aja fungsi yang ini ya. Nah, kita start dari sini ya. Kita start dari 45 derajat ya. Berarti itu pergeseran ke kanan berarti ya. Ada pergeseran ke kanan ini 45. Kalau ini dia 225 derajat. Nah, kelihatan di sini satu periodenya ya. Satu periodenya ini dia nilainya adalah 360 derajat per B.
satu periodenya itu 225 derajat dikurang 45 aja, biar nggak bingung nanti pas kita cek dia hasilnya 150 derajat itu adalah sama dengan 360 dibagi B, maka B-nya adalah 2. Kita dapat nilai B, terus amplitudonya ya. Amplitudonya di sini kan mutlak A ya rumusnya ya. Nah, amplitudonya ini kan startnya dari bawah ya. Dari min 2 ya. Oh, berarti grafik ini negatif ya. Kalau mulainya dari bawah ya. Berarti nanti walaupun dia amplitudo positif 2, amplitudonya berarti dari sini ke sini ya. Dari 2 ke 5 ya. Ini kan 5 nih ya. Dari 2 ke 5 itu kan 3, bukan 2 ya, sorry ya. 3 ya, kan selisihnya ya. Selisihnya dari sini ke sini adalah 3. Dari 5 ke 8 juga 3 juga. Gitu ya. Selisihnya 3, 3. Berarti amplinya 3 ya. Nah, tapi karena startnya di bawah, berarti A-nya minus 3. Karena dari bawah mulainya ya tadi ya. Oke. Habis itu kita punya C. C itu adalah ekspres C-nya gitu ya. Bentuk ekspres C-nya di sini karena dia minus C-nya gitu ya. Berarti ke kanan. Jadi X min 30 derajat ya. X min 45 maksudnya. Karena dia bergeser ke kanan. Ya, ke kanan sejauh 45 derajat. Dan D-nya ternyata dia di sini karena garis ungunya 5, berarti D-nya 5 ya. Patokannya dari garis ini nih, ungu ya. Berarti dia naik 5 gitu ya. Berarti maksimumnya tadinya itu adalah 3 ya. Tadinya maksimumnya 3, minimum 3. Karena naik 5, jadi maksimumnya 8, minimumnya 2. Berarti kita bisa langsung fungsi dapat nih ya. Jadi Y sama dengan min 3 cos ya, karena kosinus. Min 3 cos dalam kurung, dalam kurung. 2 dulu itu ya, dalam kurung X min 45 derajat karena bergeser kanan sejauh 45 ditambah 5. Ini jawabannya. Ya, seperti itu untuk nomor 12A ya. Kosinus geser ke kanan sejauh 45 naik ke 5. Yang tadinya awalnya 0 jadi 5 guys ungunya ini ya. Kayak gitu. Terus minus karena di bawah mulainya. Itu cara untuk mengerjakan soal yang barusan kita coba tadi gitu ya. Nah, selanjutnya yang B, terakhir. Yang B itu kan sinus ya. Nah, ini gak ada pergeseran nih. Pergeserannya ke kiri. Ya. Nah, ini sinus. Berarti paling ujung ini nih. Nah, ini yang di antara 180 sampai dengan 150 itu kan kalau dilihat nilai tengahnya ya, itu kan 165 ya. Ini selisihnya loncat 15 semua nih. Ya, loncat 15 semua. Nah, 165 itu kan ke 180 kan ada pergeseran ya. Pergeserannya sebesar min 15 derajat. Nah, ini min 15 ya, berarti geser ke kiri ya. Berarti geser ke kiri sejauh 15 derajat. Nah, habis itu di sini karena sinus dan dia mulainya di atas, berarti A-nya positif ya. Sedangkan amplitudonya di situ terlihat ya. Amplitudonya adalah 2. Karena di atas ya mulainya ya. Nah, berarti karena 2 mutlak A rumusnya ya kalau amplitudo itu ya. Berarti A-nya adalah 2 juga sama. Ya, karena di sini mulai di atas dan dia positif jadinya. Terus tadi periodenya gitu ya. Periodenya kita bisa menentukan satu puncak lembah ya dengan rumus 2pi per B dari 165 derajat dikurang min 15 derajat. 360 per B, nyata pas dihitung 180, berarti B-nya adalah 2. A udah, B udah, C juga udah, ke kanan. Untuk D-nya 0 ya, karena di sini tidak ada pergerakan ke atas atau ke bawah ya. D-nya tetap konstan 0 di sumbu X. Berarti kesimpulannya fungsi ini adalah Y sama dengan 2 sin 2 X plus 15 derajat. Nah, itu ya. Jadi itu jawabannya setelah kita cari amplitudo, periode, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah 2 sin 2X tambah 15 derajat. Ya, seperti itu semuanya. Baik, kalau tidak di sini sudah selesai ya.
Jadi Tahiri, mohon maaf tadi ada ralat, jadi mungkin berganti soal yang awal dia ada salah ketik kemarin. Dia akan bakal rekam video ini ya. Kurang lebih mohon maaf, semoga lancar ulangannya di hari Selasa untuk kelas 11.1 dan 11.5 hari Kamis. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.